Baik teman-teman, ini kami ada permintaan dari TGP untuk berbagi bersama teman-teman. Saya izin waktu mungkin sebentar saja. Jadi mohon kerjasamanya untuk kita saling berbagi. Baik, sebelum kita mulai, saya lihat semua muka agak akhirnya jadi, tidak ada ketegangan antara kita. Baik, kita bagi dua kelompok, ada satu permainan berbaris deret ke belakang. Satu di sebelah, yang kelompok depan yang teman di depan pun bahu. Nah, proses boleh dapat cuma topi yang depan. Tidak masalah. Oke, baik. Permainannya ini kalau saya bilang tadi lompat ke depan, terus saya gendong, lompat ke belakang. Bisa hanya dua, bisa. Ding ke depan, dong ke belakang. Ding dong. Kita coba. Ding. Oke, dong. Ding ding dong. Kalau saya ding ke depan, dong ke belakang. Oke, kita fokus. Ding, dong, ding ding dong. Baik, saya lanjut, silahkan dulu. Materi yang nanti kami bagi itu disiplin positif, Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu sudah kenal, saya punya pendamping, pasti ada nama Pak Gisa, terus pengajar praktiknya nama Pak Edi Bonal. Terbang Isa itu dari Jawa, Pak Edi dari SMP 2 Soe. Saya kira teman-teman sudah kenal semua. Saya langsung ke materi dari modul 1.4, itu ada 5, yaitu disiplin positif, motivasi perilaku manusia, terus posisi kontrol restitusi, keyakinan sekolah atau kelas, dan segitiga restitusi. Nah, ini tujuannya apa? Supaya seorang guru itu dia memiliki kemampuan untuk mewujudkan budaya positif di sekolah. Jadi dia bisa menciptakan budaya positif di sekolah dalam kegiatan keseharian. Apa itu disiplin positif? Disiplin positif itu merupakan suatu cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran nilai melalui nilai-nilai kebajikan. Jadi dari disiplin positif ini bisa ajarkan anak untuk bertanggung jawab. Yang berikut, disiplin diri juga dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi intern, bukan paksaan, bukan pujian, bukan hukuman. Kalau selama ini kita bilang puji anak supaya dia lebih semangat, itu juga ada di posisi negatifnya. Jadi dia bukan kita cari untuk kita puji, dia dapat hadiah, memberi hukuman. Itu motivasi yang harus muncul dari dia sendiri, jangan karena paksaan. Tadi kasih hukuman baru dia mau buat, kasih hadiah baru dia mau buat. Itu yang diajarkan di sini. Yang berikut, saya pindah ke motivasi perilaku manusia. Kalau untuk motivasi perilaku manusia ada 3, yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari manusia dan teman lainnya. Dan yang terakhir, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, yang diharapkan yang dipakai itu yang paling terakhir. Mereka menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi kadang kita paksa anak karena ada aturan yang mengikat dia, mesti dia buat sendiri aturannya, dia tanggung jawab dengan apa yang dia buat. Yang berikut, posisi kontrol. Nah, posisi kontrol restitusi teman-teman itu ada 5, itu sebagai yang harus dimiliki oleh seorang guru. Itu ada 5, itu guru sebagai penghukum, guru sebagai pembuat merasa bersalah, guru sebagai teman, guru sebagai pemantau, guru sebagai manajer. Nah, ada 5 posisi kontrol yang
biasa dipakai oleh guru. Nah, ada setiap posisi kontrol itu ada positif, ada negatif. Yang tidak ada sisi negatifnya hanya di poin yang terakhir, yaitu guru sebagai manajer. Maka itu kita diharapkan untuk memposisikan diri sebagai manajer, menghindari sebagai penghukum, sebagai pembuat merasa bersalah. Mungkin nanti sebentar dijelaskan oleh Pak BS lebih lanjut yang buat hukuman karena yang merasa bersalah karena mungkin saya kasih contoh paling sedikit. Dia pembuat hukuman kita kasih contoh anak terlambat lalu suruh berlutut dari sana. Selama ini kita pernah buat itu. Terus suruh lari ke lapangan atau lain-lain. Kalau pembuat merasa bersalah, kasihan kenapa lu terlambat. Terus ada kasihan ibu kok. Itu anak nanti rasa bersalah. Guru sebagai teman, kawan jangan terlambat lah. Itu ada sisi negatifnya. Sisi kalau sebagai teman sisi negatifnya apa? Nanti anak tergantung pada guru. Kalau kawan atau jangan terlambat. Nanti kita dia dahulu nih, tapi itu saya kawan. Jadi dia rasa diri tergantung pada guru. Itu ada sisi negatif. Kalau sisi positifnya ada juga. Untuk sebagai pemantau, kalau sebagai pemantau dia meningkat dia agak lebih bagus. Yaitu mungkin dia kontrol aturan-aturan sekolah yang ada. Jadi itu terlambat kita sepakat jangan terlambat pemantau. Kalau manajer nanti kita cari kenapa terlambat? Bertahu aturan sekolah begini-begini. Kira-kira kau langkah apa yang kau buat? Itu manajer. Jadi ada dari standar awal kita apa? Itu pertama harus apa? Di 3 segi restitusi. Nanti kita bahas di 3 segi restitusi. Baik, saya lanjut. Posisi kontrol. Posisi kontrol restitusi. Sebaiknya guru, kita bisa jelas sebaiknya guru menggunakan yang manajer. Yang keempatnya itu tak usah. Minimal, buat tapi minimalisir. Kena di mana nak pakai, tapi paling bagus itu pakai yang manajer. Saya langgar-langgar ya teman-teman. Yang berikut keyakinan sekolah atau keyakinan kelas. Mungkin tadi ada bapak ibu yang ikut dengan anak-anak di kelas itu kita buat keyakinan sekolah atau keyakinan kelas. Jadi keyakinan sekolah atau keyakinan kelas itu mewujudkan terbentuknya kayak apa? Adanya kesepakatan antara murid dengan guru. Jadi murid dan guru sepakat kira-kira kita membuat bagaimana. Kalau anak sepakat jangan datang jangan terlambat. Nah, keyakinan sekolah dan keyakinan kelas itu dia pun kalimat intinya bahwa saat kita sepakat tidak boleh muncul kata-kata yang bernarasi negatif. Yang muncul itu kata-kata yang bernarasi positif. Kalau bernarasi negatif itu yang kata jangan, tidak boleh dan seterusnya itu bernarasi negatif. Kalau positif contoh datang berpakaian rapi, tidak ada kata negatif. Kalau negatif contoh datang jangan pakai bendul, itu negatif toh. Datang jangan pakai anting-anting di telinga, itu jangan, kata jangan itu bernarasi. Baik, saya pindah di berikut. Segitiga restitusi. Untuk segitiga restitusi yang pertama itu menstabilkan identitas. Jadi langkah yang pertama kita buat dalam segitiga restitusi, umpama anak ada masalah kita pakai tahap ada satu tahap namanya segitiga restitusi. Itu ada 3 tahapan. Tahapan pertama itu menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas itu dilakukan berdasarkan apa? Membuat kesalahan sebagai adalah bagian dari proses pembelajaran yang nantinya akan menggeser identitas. Gagal di identitas sukses. Jadi pertama kita stabilkan identitas. Identitas kemarin itu praktiknya ke anak buat masalah datang duduk. Ada apa kok itu mungkin stabilkan supaya dia rasa tenang. Yang kedua, setelah itu kita yang kedua validasi tindakan yang salah. Dalam validasi tindakan yang salah dilakukan berdasarkan prinsip bahwa setiap pelaku berupaya untuk memenuhi suatu kebutuhan diri. Contohnya kayak anak mungkin dia saat dibuat itu dia mungkin mau penuhi dia punya kebutuhan, satu kebutuhan yang dalam diri, kita kebutuhan apa? Dan kita harus tahu dia butuh apa, disayang kok, butuh perhatian kok dan sebagainya.
Yang berikut menanyakan keyakinan. Yang tahap terakhir itu menanyakan keyakinan. Keyakinan itu yang kita tanya kembali. Kita pernah buat kesepakatan sekolah atau kita pernah buat kesepakatan kelas. Kesepakatannya apa? Oh ini. Nah, kenapa kau berbuat begini? Kira-kira mau ada langkah untuk perbaiki itu kan tidak? Adalah. Jadi setelah menanyakan keyakinan itu untuk menunjuk anak mencari solusi bagi dirinya sendiri. Jangan kita yang cari kasih dia solusi. Kemarin anak yang alfa di itu solusi dia cari sendiri solusi. Kenapa kau tidak visi sekolah? Karena jangan terlalu jauh dari rumah ke sekolah. Solusinya apa? Oh, dong cari rumah yang dekat untuk itu mereka yang tawarkan solusinya. Baik, saya kira itu 5 poin inti tentang budaya posisi 5 poin inti tentang ini semua tangkap kok ada hanya lewat saya semua tentang budaya positif. Nah, keterkaitannya dengan filosofi Ki Dewantara, nilai-nilai peran guru penggerak dan visi guru penggerak itu di materi di modul sebelumnya saya tidak gambarkan secara umum karena kita dibatasi oleh waktu, maka saya hanya fokus pada 5 posisi kontrol 5 posisi budaya positif. Ini harus saya jelaskan ya, seperti itu. Atau seperti itu betul. Untuk saya kasih gambaran saja. Jadi, kalau budaya positif kalau dikaitkan dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu dengan menjalankannya budaya positif maka akan mempermudah tercapainya suatu tujuan pendidikan nasional sesuai dengan filosofi KHD, yaitu pendidikan yang berpusat pada anak. Jadi tujuan dari budaya positif itu berkaitan dengan filosofi Ki Hajar Dewantara. Tujuannya yaitu mempermudah tercapainya tujuan pendidikan nasional yang berpusat pada murid. Kalau kaitkan dengan nilai dan peran guru penggerak, nilai guru penggerak itu ada 5. Peran guru penggerak juga ada 5. Kalau nilai penggerak ada mandiri, reflektif, kolaboratif, inovatif, dan berpihak pada murid. Nah, itu yang diharapkan dimiliki oleh setiap guru, baik guru penggerak maupun bukan guru penggerak. Saya kira kita semua sudah bergerak, hanya karena posisi belum dipanggil. Yang berikut peran guru penggerak menjadi pemimpin pembelajaran, yang kedua menggerakkan komunitas praktisi, yang ketiga menjadi coach bagi guru lain, yang keempat kolaborasi antara guru yang lain, yang kelima mewujudkan kepemimpinan murid. Kalau kaitannya dengan visi guru penggerak, yaitu salah satu perubahan yang diinginkan sesuai dengan visi guru penggerak adalah terbentuknya budaya positif agar terciptanya sekolah aman, nyaman, dan berpihak pada murid. Jadi tujuan dari budaya positif itu kalau kita kaitkan dengan visi itu yaitu terbentuknya budaya terciptanya sekolah yang aman, nyaman, dan berpihak pada murid. Nah, cara buat visi yang paling baik itu kalau kita gunakan tahapan-tahapan Bagja. Tahapan Bagja itu ada 5. Yang pertama itu buat pertanyaan. Yang kedua ambil pelajaran, yang ketiga gali mimpi, yang keempat jalankan rencana, dan yang paling terakhir atur eksekusi. Mungkin nanti sebentar pasti teman-teman yang lain lebih dalam. Saya refleksi sudah lulus akan di luar itu jadi itu refleksi untuk saya. Jadi saya pikir saya cukup sampai di sini, nanti di teman yang lain pasti lebih memperdalam itu lah. Kalau kita ada waktu luas pasti kami gali lebih dalam, tapi karena waktu kita sempit kami bagi untuk satu orang mungkin dua topik. Baik, saya kira itu saya nanti minta tanggapan teman-teman, kira-kira budaya positif yang Bapak Ibu dapat sekarang yang saya gambarkan secara singkat itu menurut Bapak Ibu baik atau tidak. Mungkin tadi hanya sepotong sebab Ibu tak dapat apa itu budaya positif. Tanggapan 1-2 orang misalnya. Atau tadi saya terlalu cepat arahnya tidak.
yang mau bertanya sesuatu yang berhubungan dengan budaya positif? Saya kasih kesempatan 2 orang. Kalau semangat nah semua. Silahkan teman-teman, ada yang mau tanya yang berkaitan dengan ini? Silahkan Ibu Tuseni. Terima kasih Bapak. Sesuai dengan yang tadi sudah Bapak sampaikan tentang budaya 5 budaya positif, ini bukan masukan atau apa, tapi saya merasa tergugah. Tadi ada beberapa yang ada 5 itu atau yang membuat masalah. Oh iya, 5 posisi kontrol. Oh, 5 posisi kontrol. Ya, mungkin di sepanjang saya di sini atau menjadi guru, saya ada di itu 4-4. Jadi saya bersyukur hari ini dapat ilmu seperti ini. Mungkin saya juga belajar untuk bisa pakai yang tadi yang kelima ini menjadi manajer. Nah, terkadang kalau anak datang mungkin ada kesalahan sedikit, mungkin kita harus buat seperti yang tadi Bapak sampaikan. Jadi kurang lebihnya saya sangat senang untuk materi yang sudah Bapak sampaikan. Jadi 5 posisi kontrol restitusi. Yang dulu sebagai penghukum, guru sebagai pembuat merasa bersalah. Saya agak ini dengan yang kedua, guru sebagai pembuat merasa bersalah, guru sebagai teman, guru sebagai pemantau. Di tempat-tempat itu mungkin seringkali saya lakukan saat saya jadi guru, tapi saya sangat terinspirasi hari ini karena sudah disampaikan untuk kita bisa pelan-pelan belajar supaya bisa menjadi guru sebagai manajer. Itu saja Bapak dari saya. Mungkin ini hanya kesannya saja. Terima kasih. Terima kasih, kita kasih aplaus. Saya rasa bukan Ibu Yuli saja yang merasakan ini hal itu. Saya lebih dominan di nomor 1. Tahun berapa itu sampai kemarin sebelum masuk CGP, saya posisinya di nomor 1. Nomor 2 itu jarang saya sentuh. Nomor 3 saya sentuh apabila ada di luar sekolah, di luar kegiatan KBM. Nomor 4 juga jarang, tapi itu ujung-ujungnya kembali ke nomor 1. Jadi ada sebelum masuk CGP itu 4 hal itu yang mendasar diri saya. Tapi setelah masuk CGP saya coba untuk berubah pelan-pelan. Semoga ke depan tidak ada lagi nomor 1, 2, 3, 4. Yang ada hanya nomor 5. Saya pikir ini proses yang berat, proses yang panjang. Jadi tidak perlu kita bilang, aduh, karena nomor 1 salah kok. Tidak, itu proses. Jadi ada bagian-bagian tertentu yang nanti kita pakai 1, tapi kita lebih upayakan untuk pakai nomor 5 karena nomor 5 tidak ada sisi negatifnya. Dia full positif. Sedangkan yang nomor 1 sampai 4, kalau porsi negatif paling tinggi itu nomor 1, 2 dan nomor 1 dan 2. Kalau nomor 3 itu dia positifnya stay, negatifnya stay. Anak hanya merasa tergantung kalau kita sebagai teman. Kemarin kami debat di kegiatan forum, ada tidak kegiatan sebagai teman itu juga bagus, memang bagus, tapi ada sisi negatifnya. Nah sekarang tergantung dari kita, mau pakai yang ada sisi negatifnya atau mau pakai yang sama sekali tidak ada sisi negatif. Tergantung kita semua toh, tergantung dari kita. Tapi saya lebih saran kita pakai yang manajer. Ini sekali kita tergantung di jarinya biasa begitu. Baik, saya kira itu yang dapat saya. Mungkin ada lagi satu kesempatan buat teman tadi yang saran. Ada yang mau pertanyaan? Silakan. Belum toh? Biasa kita mengajar di kelas juga gitu. Anak-anak sudah mengerti dari ujung sampai ujung bilang sudah mencotannya. Dia mulai kontrol pelan-pelan. Karena kita kadang terpola dengan kebiasaan lama itu kita takut bertanya itu yang saya tanya benar atau salah. Terus yang saya tanya pas atau tidak. Yang saya tanya menyinggung orang yang saya tanya atau tidak. Berarti ya. Baik, terima kasih untuk perhatiannya.
saya jangan tutup dulu ya. Kita kasih kesempatan buat teman lainnya untuk memaparkan materi selanjutnya. Terima kasih. Aplaus untuk saya. Luar biasa. Saya ajak berdiri dulu. Pagi semua. Baik, saling menghadapan satu dengan satu, memberi senyum. Minimal 30 detik. Ayo, dengan teman di samping kasih senyum yang paling minimal 30 detik. Dengan kamu ya senyum, ayo, buka kasih senyum paling baik. 30 detik, 1, 2, 3. Sampai dengan ya kasih senyum. Iya. Senyum semua. Baik, terima kasih. Kasih ruang untuk semua. Anda masih tinggal. Baik, silakan dulu. Bapak Ibu dan anak-anak semua, hari ini saya ambil kesempatan untuk kita buat kesepakatan sekolah. Kesepakatan sekolah itu tujuannya untuk memberi tanggung jawab kepada diri kita masing-masing atas apa yang ingin kita lakukan. Jadi itu tujuan pertama. Baik, dalam kesepakatan sekolah ini Bapak Ibu dan anak-anak, nanti saya minta Bapak Ibu untuk membuat kesepakatan itu muncul dari Bapak Ibu dan anak-anak semua dengan syaratnya bahwa kata perkataan dari kesepakatan itu tidak boleh berbau negatif, tapi harus kata-kata yang berbau positif. Saya kasih contoh, datang tepat waktu, jangan ada kata jangan terlambat, itu tidak tepat, itu negatif. Kata jangan itu negatif, yang harus positif. Jadi datang sekolah tepat waktu, apalagi contoh yang positif satu dari anak-anak juga seperti berpakaian rapi. Kasih aplaus untuk baik, saya kira itu nanti yang perlu kita lakukan. Saya kasih waktu untuk buat kelompok kecil, mungkin 2 orang atau 3 orang. Bapak Ibu juga demikian. Nanti Bapak Ibu pembagian itu kesepakatan sekolah, jadi silahkan mau sama dengan anak boleh, tidak tutup ruang untuk Bapak Ibu semua. Baik, saya kasih kesempatan kita buat kelompok kecil, silahkan. Maksimal 3 orang. Oke. Bagi per kelompok, satu kelompok satu. Baik, sudah mau? Baik, kalau sudah silakan pikirkan kira-kira kesepakatan apa yang ingin dibuat oleh Bapak Ibu dan anak-anak. Jadi kita kolaborasi, silakan Bapak Ibu bisa deputi anak-anak juga boleh, atau sendiri juga boleh. Baik, kalau sudah dapat stick note-nya, oke, kalau sudah dapat stick note-nya, silahkan pikirkan kira-kira kesepakatan apa yang mau dibangun oleh anak-anak dan Bapak Ibu. Mungkin saya kasih waktu 3 menit, silahkan. Disiplin dalam berpakaian. Disiplin dalam berpakaian.
kesepakatan apa terkait dengan sekolah? Di sana sudah disiplin dalam berpakaian, tertib dalam mengikuti pelajaran. Tidak bersakit seperti Rabu kita dapat hari Selasa kita masuk Rabu kita izin Permisi Bapak, satu kelompok satu atau Boleh lebih dari satu, silakan. Bebas. Nanti sebentar kita sepakati bersama. Kelompok ini sudah Ibu sampai saya sudah. Saya sedih kelas dulu. Sampai masih ngerti pun. Masih ingat itu lagu? Seperti merdeka dengan bukti. Kau temanku, ku temanmu, kita kan selalu bersama. Seperti celana dengan baju. Oke, kita ulang ya. Kita satu lagu biar semangat di pagi hari. Lagunya motivasi untuk tetap bersama. Ya, kita mulai teman-temanku. waktu menghadap Bapak. Baru ada, silakan. Oke, kita mulai. 1, 2, 3. Kau temanku, ku temanmu, kita kan selalu bersama. Seperti mentega dengan roti. Kau temanku, ku temanmu, kita kan selalu bersama. Seperti celana dengan baju. Oke, aplaus. Baik, terima kasih. Silakan duduk. Saya minta kesediaan dari Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menuliskan hasil kesepakatan yang dipikirkan. Maka silakan maju untuk tempel di kelompoknya Pak Bes. Oke, kedua kita urut turun.
Oke, ketiga. Terus lanjut bisa di atas lagi. Ya. Ya. Oke, bismillah. Silahkan Nona. Ini yang terakhir kok. Satu. Masih ada lagi? Dan Bapak Ibu sudah? Oke. Baik, dari langkahnya saya minta satu cara kasih kita. Apabila kata bungkus, maka itu artinya kita semua sepakat bahwa itu harus jar. Jadi kalau saya bilang bungkus, semua bilang bungkus, maka kesepakatan itu yang nanti berlaku di sekolah. Saya mulai dari pertama, menjalankan piket kelas dengan baik, menyiram bunga dan tanaman yang lain. Dan apa ya? Menyapu kelas, menjalankan piket kelas dengan baik. Mau bungkus kok atau mau rubah kalimat? Bungkus. Ada yang usul? Silakan Ibu Prema. Kita baca semua, sudah berarti kita kelompokkan ini masuk di mana, dari situ kita sepakat. Oke. Baik, dari ada usulan kita baca semua, nanti sebentar kita kelompokkan. Mana yang masuk di kelas, mana yang masuk di sekolah. Begitu toh? Saya mulai dari pertama, menjalankan piket kelas dengan baik, menyiram bunga, menyapu kelas. Yang kedua, maklum Pak, mata ya. Berpakaian rapi dan bersih. Buang sampah pada tempatnya, banyak menanam pohon, berbicara yang sopan. Yang berikut, selalu datang pagi dan memberi salam pada Bapak Ibu Guru. Berada tanda love di bawah. Yang berikut, berpakaian sesuai aturan sekolah, datang apa ini? Tepat waktu, menjaga kebersihan pribadi, ruang kelas dan lingkungan sekolah. Mantap semuanya. Kita harus mengikuti aturan disiplin berpakaian. Buanglah sampah pada tempatnya. Harus meminta izin ke guru yang sedang mengajar. Ketika ingin pergi ke kamar mandi, yang berikut datang sekolah harus jaga kebersihan kelas. Datang sekolah harus tepat waktu, budayakan 5S di lingkungan sekolah, yaitu senyum sapa, salam sopan santun. Yang berikut budayakan literasi sebelum KBM diawali, terus membersihkan ruang guru dan perpustakaan sesuai jadwal. Baik, kalau baca dan ini saya bisa kelompokkan dalam dua. Yang satu hanya saat itu arahnya ke kesepakatan kelas, satu kelompok itu arahnya ke kesepakatan sekolah. Saya ambil contoh yang arahnya ke kesepakatan kelas itu di mana tadi? Perpustakaan. Yang tadi izin saat jam mengajar di mana? Yang kuning harus minta izin. Ini kita pisahkan ya. Oke. Baik, dan di sini sudah kita pisahkan dua kelompok. Kalau kelompok ini kesepakatan sekolah, ini kesepakatan kelas. Sekarang tinggal dari Bapak Ibu dan teman-teman. Kita mau, jika saya bacakan mau rubah bentuk gelenatnya atau bilang langsung bungkus ya kita bungkus. Saya minta kesediaan mungkin Ibu Tesen untuk mencatat kasih kita. Kalau dibungkus itu dicatat sebagai kesepakatan bersama. Baik, saya mulai dari yang pertama, menjalankan piket kelas dengan baik, yaitu menyiram bunga, menyapu kelas.
Bungkus. Bungkus. Ada yang mau tolak? Siapa yang mau? Oke, Satria silakan. Menurut saya itu bebasnya masuk di kelompok kesempatan kelas. Oke, menurut Satria itu masuk dalam kesepakatan kelas. Kita bisa lebih detail lagi. Kalau Satria, mungkin kalau dia masuk di kelas berarti dia hanya di sekitar depan kelasnya saja. Silakan dari Bapak Ibu bisa. Menurut Satria ini dia masuk dalam kesepakatan kelas saja, dia tidak usah di sekolah. Itu menjalankan tiket kelas dengan baik, sirap bunga dan bungkus ikut Satria. Ya. Usul. Nah, silakan, oke, silakan. Kalau mau masuk ke kelompok kesepakatan sekolah, kita ganti kalimatnya dengan membersihkan lingkungan sekolah setiap pagi. Oke, kita terima dua-dua ya. Untuk menjaga kebersihan kelas kita kelompokkan di kesepakatan kelas, sedangkan kesepakatan sekolahnya yaitu membersihkan lingkungan sekolah dan menyiram bunga, menyapu lingkungan sekolah. Baik, yang berikut. Ini kelompok berapa ini yang hijau? Berpakaian rapi dan bersih. Bungkus. Bungkus. Oke. Yang kedua, buang sampah pada tempatnya. Bungkus. Yang kedua berpakaian Buang berpakaian rapi dan bersih. Yang ketiga membuang sampah. Oke, lanjut. Yang keempat, banyak menanam pohon. Bungkus. Yang berikut, berbicara dengan sopan. Bungkus. Yang berikut, selalu datang pagi dan memberi salam pada Bapak Ibu Guru. Bungkus. Atau kita taruh Budaya dan 5S. 5S. Salam ini dengan Bapak Ibu Sako atau dengan kawan juga. Dengan kawan. Rubah versinya. Iya. Oke, silahkan siapa yang mau bisa rubah bentuk kalimat. Nah, siapa? Oke, masih ada kendala? Silakan Esela. Dengan tenang ucapkan salam dengan guru bersalam. Bersalaman tangan. Oke, memberi salam kepada warga sekolah ya, kita satu begitu toh? Iya. Baik menyeluruh. Baik, yang berikut, berpakaian sesuai itu tadi sudah di atas ya. Itu sudah di atas. Datang dan pulang tepat waktu sudah ada di atas ya. Belum. Oke, datang dan pulang sekolah tepat waktu. Bungkus. Oke, yang berikut menjaga kebersihan pribadi. Tadi sudah ada di atas ya. Oke, saya pindah yang berikut. Kita harus mengikuti aturan disiplin berpakaian. Tadi sudah ada di atas. Oke, yang berikut buang sampah pada tempatnya. Dan juga Permisi, minta maaf. Mungkin maksudnya yang disiplin berpakaian itu yang mungkin di hari Senin pakai apa, hari Selasa pakai apa, mungkin itu yang dimaksudkan. itu yang dimaksud toh. Kelompok mana tadi? Yang disiplin berpakaian. Itu kan? Oke. Berpakaian. Berpakaian rapi sesuai dengan aturan sekolah. Iya. Sesuai Aturan sekolah. Kesepakatan sekolah, kesepakatan. Kesepakatan sekolah. Baik, yang berikut, datang sekolah harus tepat waktu tadi sudah. Ya. Oke. Budaya 5S. Bungkus. Tadi sudah satu dengan di atas. Yang berikut, budayakan literasi sebelum KKBM berlangsung. Bungkus. Oke, yang paling terakhir, membersihkan ruang guru dan perpustakaan sesuai dengan jadwal. Bungkus toh? Oke, baik, terima kasih. Itu beberapa kesepakatan. Kebetulan kita bisa tahu hasilnya.
Oke, silakan dibacakan. Baik, nanti kalau ada kalimat yang kurang tepat, mungkin Bapak Ibu dan anak-anak bisa tambah sesuai dengan kesepakatan kita bersama Bapak Ibu guru dan anak-anak. Untuk kesepakatan sekolah ada 7 poin. Yang pertama, membersihkan lingkungan sekolah. Mau ditambah atau tidak? Pas. Tadi cukup semua. Oke. Yang Tinggal kedua, baca dulu. berpakaian rapi dan bersih sesuai aturan sekolah. Pas. Yang ketiga, membuang sampah pada tempatnya. Pas. Yang keempat, banyak menanam pohon. Pas. Yang kelima, berbicara secara sopan. Pas. Yang berikut, memberi salam kepada warga sekolah. Pas. Yang berikut, datang dan pulang sekolah tepat waktu. Pas. Yang berikut, budayakan 5S. Yang kesepakatan terakhir, budayakan literasi sebelum KBM berlangsung. Baik, terima kasih Bu. Aplaus untuk kita semua. Itu sudah hasil kesepakatan kita. Saya tutup. Terima kasih untuk kerjasamanya. Semoga ini dapat bermanfaat untuk sekolah kita. Tutup ya. Iya. Oke, kita ya terakhir. Masih ingat dia sekolah? Masih. Sperma